Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1. Bunyinya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa kasih, segala karunia rohani tidak ada artinya. Tanpa kasih, segala perbuatan baik akan tidak bermakna dan tidak ada manfaatnya. Patut kita ketahui bahwa kasih itu lebih besar dari segala karunia rohani. Kasih juga jauh lebih besar dari iman dan pengharapan, seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pada zaman itu, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus yang menjadi sombong karena memiliki karunia rohani tertentu. Rasul Paulus memberi nasihat pada mereka bahwa sebagai pengikut Kristus, karunia rohani yang mereka miliki harus didasarkan oleh kasih yang menjadi berkat. Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa tanpa kasih Kristus, apapun yang ia miliki dan ketahui tidak ada artinya. Tanpa kasih Kristus, ia bukanlah siapa-siapa. Di dalam buku The Voice in Speech and Song halaman 56 paragraf yang pertama dikatakan, para pengikut Kristus mungkin membicarakan doktrin dengan lancar dan mengutip perkataannya. Tetapi jika mereka tidak memiliki kelemah lembutan dan kasih seperti Kristus, mereka tidak bersaksi tentang Dia. Kasih itu sendiri mencerminkan sifat Yesus Kristus. Yesus tidak hanya berkhotbah tentang kasih, tetapi ia juga menyatakan kasih-Nya pada umat manusia melalui tindakan yang nyata, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Selain itu, kita mengasihi Yesus karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kasih juga menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih Kristus haruslah menjadi dasar hidup bagi kita sebagai umat Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak saudara dan saudari yang mendengarkan renungan ini untuk mengasihi bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatan yang masing-masing kita lakukan setiap harinya. Itulah sebabnya 1 Yohanes 3 ayat 18 juga menasihati kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita agar tidak hanya mengerti teori atau lancar berbicara doktrin, tetapi marilah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.